Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiah dengan NIM C1B1230032 dari program studi S1 Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Megareski. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Analisis regresi adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan ketergantungan antara satu variabel utama, yaitu variabel terikat atau variabel respon disimpulkan dengan huruf Y, dengan satu atau lebih variabel lain yang menjadi penjelas. Disebut juga variabel bebas atau prediktor, atau disimpulkan dengan sumbu X. Analisis regresi ini adalah untuk mengetahui atau memprediksi nilai rata-rata variabel terikat dan variabel bebas yang diketahui. Selain itu, analisis regresi juga berfungsi untuk menjelaskan yang mana positif atau negatif dan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya adalah pembagian berdasarkan jumlah prediktor. Secara sederhana, analisis regresi linear dibagi menjadi dua jenis utama berdasarkan jumlah variabel prediktornya. Yang pertama adalah regresi linear satu prediktor atau sederhana, yaitu hubungan antara satu variabel terikat atau Y dengan satu variabel bebas atau X. Nah, yang kedua yaitu regresi linear dua atau lebih prediktor atau berganda. Hubungan antara satu variabel dengan dua atau lebih variabel bebas seperti X1. Materi selanjutnya adalah sejarah dan konsep dasar. Istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886 dan penelitiannya mengenai hubungan tinggi badan orang tua dan anak. Ia menemukan bahwa tinggi badan anak dari orang tua yang sangat tinggi cenderung mundur atau kembali ke rata-rata populasi, sehingga lahirlah istilah regresi atau kembali. Nah, secara konsep, analisis regresi berusaha mencari garis lurus atau kurva yang paling tepat atau paling baik untuk mewakili sebaran data yang ada. Garis ini disebut garis regresi. Kriteria garis terbalik yang digunakan secara umum adalah garis yang memiliki jumlah kuadrat selisih terkecil antara nilai observasi asli dengan nilai hasil prediksi, yang dikenal sebagai metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS. Selanjutnya adalah variabel dasar analisis regresi. Variabel terikat atau Y, variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai variabel ini dijelaskan atau diprediksi. Contoh, pendapatan, nilai ujian, hasil produksi. Nah, kedua yaitu variabel bebas atau prediktor atau dengan sumbu X. Variabel yang mempengaruhi nilai variabel terikat menjadi penyebab atau memperjelas nilai variabel ini yang diasumsikan sudah diketahui atau dikendalikan. Contoh, lama kerja, waktu belajar, jumlah bahan baku. Selanjutnya adalah regresi linear satu prediktor. Regresi linear satu prediktor atau sering disebut regresi linear sederhana adalah bentuk regresi yang paling dasar, yang hanya melibatkan satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Persamaan umum model regresi linear atau prediktor adalah Y sama dengan alfa tambah beta X tambah Verepslison. Karena dalam penelitian kita hanya mengestimasi nilai rata-ratanya, maka bentuk persamaan taksiran yang digunakan adalah Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya adalah regresi linear dua prediktor. Analisis regresi linear dua prediktor merupakan bagian dari regresi linear berganda, yaitu analisis yang menghubungkan satu variabel terikat dengan dua variabel bebas atau prediktor. Nah, model ini digunakan karena pada kenyataannya perubahan pada suatu variabel yang disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan
gabungan dari beberapa faktor. Contohnya, penjualan dipengaruhi oleh biaya promosi dan harga barang. Nah, persamaan umumnya yaitu HY sama dengan A tambah B, B1 kali 1 A tambah B1X tambah B2 kali X. Terakhir adalah kesimpulan. Nah, analisis regresi merupakan alat statistik yang sangat berguna untuk memahami struktur hubungan antar variabel. Regresi linear satu prediktor digunakan ketika hanya ada satu faktor penyebab yang diteliti, sederhana dan mudah dipresentasikan. Sedangkan linear dua prediktor adalah dia lebih kompleks namun lebih realistis karena mampu menjelaskan pengaruh gabungan dari dua faktor sekaligus, serta mampu melihat pengaruh masing-masing faktor ketika faktor lain dikendalikan. Nah, pemahaman yang baik mengenai cara kerja asumsi dan introspeksi nilai koefisien sangat diperlukan agar kesimpulan yang diambil dari analisis regresi tidak keliru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.